Teman-teman, hari ini hari yang menyedihkan buat saya dan saya rasa buat teman-teman yang lain juga, Anda semua, karena kabar tadi malam ya ada kerusuhan di Kanjuruhan, Malang setelah pertandingan sepak bola. Kita mendengar ada banyak korban meninggal dan juga korban luka-luka. Dan yang tidak kalah memprihatinkan juga di media sosial, baik itu di WhatsApp atau di Twitter dan di tempat yang lain, kita membaca banyak komentar yang tidak puas, kecewa, menyalahkan pihak-pihak tertentu. Dan saya sendiri merasa sungguh sedih ya karena situasi ini. Seperti dalam bacaan pertama hari ini yang diambil dari Habakuk 1 ayat 2 sampai 3, ayat bab 2 ayat 2 sampai 4, yang disebutkan demikian. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku menyaksikan kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi di sekitarku. Ini Nabi Habakuk bicara pada Tuhan dan mengatakan, kok situasinya seperti ini gitu ya. Kita juga sama seperti Nabi Habakuk yang bertanya, situasi dunia ini kok seperti ini ya, situasi persepak bolaan kita kok seperti ini, bangsa kita, dunia kita kok seperti ini. Kita seolah-olah merasa tidak ada harapan ya, dan banyak kekecewaan yang kita alami, dan terus-menerus kita merasa kok sepertinya nggak selesai-selesai. Situasi ini membuat kita menjadi semacam tidak ada harapan ya. Dan yang paling parah itu adalah kita menjadi berpikir negatif ya, ungkapan-ungkapan yang keluar di WA ya, dalam tulisan maupun dalam ungkapan-ungkapan perkataan, menunjukkan sesuatu yang tidak menyenangkan ya, justru bisa jadi makin memperburuk suasana. Saya rasa kalau kita melihat atau merefleksikan itu sebenarnya memang dikehendaki oleh roh jahat ya. Kita tahu, atau saya sendiri tahu, dan saya beritahu juga teman-teman bahwa kita sebagai manusia itu memiliki kemampuan yang luar biasa ya, terutama dalam kaitannya dengan pikiran ya. Apa yang kita katakan, apa yang kita pikirkan itu sebagian besar atau pasti bisa terjadi, sangat bisa terjadi dalam berbagai macam pengalaman yang saya alami. Pikiran kita itu sungguh powerful ya. Ketika kita mengatakan sesuatu atau mengucapkan sesuatu, biasanya itu kita mengirimkan ya, energi seperti yang kita pikirkan atau kita harapkan atau kita katakan. Misalnya ketika kita mengatakan kamu tuh bodoh, maka bisa jadi akan terjadi memang bodoh benar gitu ya. Kamu itu baik atau kamu itu setia, kamu itu jujur, maka bisa jadi seperti itu. Saya sangat percaya dengan kekuatan pikiran. Jadi dari bacaan yang kedua kita bisa belajar bahwa Santo Paulus mengingatkan kepada Timotius, itu juga saya rasa mengingatkan kepada kita bahwa Allah memberikan kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Tuhan, tapi berkat kekuatan Allah ikutlah menderita bagi Injilnya. Sebelumnya Santo Paulus mengatakan demikian, saudaraku terkasih, aku memperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu berkat penumpangan tanganku, sebab Allah memberikan kita bukan roh ketakutan. Ini dari 2 Timotius 1 ayat 6 sampai 8, ayat 13 sampai 14. Kemampuan yang saya bilang tadi, kemampuan pikiran tadi,
itu sangat terkait dengan hal ini ya. Kita punya roh yang membangkitkan kekuatan ya, bukan roh ketakutan. Saya rasa apa yang kita alami tadi malam itu, apa yang kita lihat tadi malam itu memang sengaja disebar oleh roh jahat ya, untuk kita semua supaya kita takut. Maka jangan sampai kita terpengaruh, bahkan jangan sampai kita mengeluarkan pikiran, mengeluarkan perkataan ataupun harapan-harapan, atau mungkin tidak harapan tapi perkataan yang sebenarnya itu mengandung harapan ya. Jadi kita bisa terjebak di situ. Saya mengajak teman-teman untuk tidak terjebak di situ. Kita lebih baik berdoa agar situasi menjadi semakin baik. Kita berharap supaya polisi atau Bapak Kapolri dan jajarannya bisa menyelesaikan dengan baik, dan unsur-unsur yang lain, elemen-elemen yang lain juga membantu menyelesaikan dengan baik. Karena kalau kita mengumbar energi negatif dengan perkataan, dengan harapan-harapan yang harapan-harapan buruk ya, atau sesuatu yang buruk, maka yang terjadi seperti yang kita keluarkan tadi, baik dari pikiran maupun dalam perkataan maupun dalam tulisan. Hati-hati saudara-saudara dan teman-teman. Kita mohon kalau kita memang sudah lama merasa tidak ada harapan atau tidak punya kepercayaan ya kepada polisi atau kepada pihak-pihak tertentu, kita mohon rahmat Tuhan supaya kita diberi tambahkan iman kita, seperti disampaikan dalam Injil hari ini dari Lukas 17 ayat 5 sampai 10. Pada saat itu para rasul berkata kepada Yesus, "Tuhan, tambahkanlah iman kami." Tapi Tuhan menjawab, "Sekiranya kamu memiliki iman sebesar biji sesawi, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan pohon itu akan menuruti firman perintahmu." Saya rasa apa yang kita lakukan supaya kita bisa tetap berpikir positif ya, tetap percaya bahwa semuanya bisa terselesaikan dengan baik ya. Tuhan sangat membantu kita melalui doa-doa kita. Itu harus kita yakini betul, dan kita tetap menjaga hati dan pikiran kita, supaya dengan hati dan pikiran yang positif maka situasi juga akan terjadi, yang terjadi juga akan positif ya. Jadi mari kita tetap berpikir positif. Kita mendoakan semua yang sudah meninggal supaya mereka diampuni Tuhan dan diterima jiwanya, dan mereka yang sakit segera diberi pemulihan dan kesembuhan. Para polisi bisa menyelesaikan dan menyelidiki semua kasus sampai tuntas, dan elemen-elemen yang lain juga bisa membantu. Kita semua mendoakan supaya situasi menjadi lebih baik. Tetap berpikirlah positif. Tetaplah kita percaya pada Tuhan bahwa Dia bisa menyelesaikan semuanya melalui nanti tangan-tangan yang akan dipengaruhi oleh Tuhan masing-masing. Mungkin kita yang nanti akan dipengaruhi, salah satunya kita, karena kita ikut mendoakan. Itu adalah satu kekuatan yang sungguh luar biasa ya. Maka stoplah untuk mengeluarkan kata-kata yang tidak berpengharapan. Stoplah untuk menulis sesuatu yang membuat kita semua menjadi semakin kecewa, semakin sedih, dan semakin prihatin. Tetaplah percaya, Tuhan selalu menyertai kita. Amin.